Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Memahami apa itu gagal ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang memiliki peran sangat penting dalam tubuh manusia. Bentuknya kecil seperti kacang merah dan terletak di bagian belakang tubuh, tepatnya di bawah tulang rusuk. Meskipun ukurannya tidak besar, fungsi ginjal sangatlah vital. Ginjal bekerja tanpa henti setiap hari, menyaring darah dan memastikan racun serta limbah dalam tubuh dapat dikeluarkan melalui urin. Tanpa fungsi ginjal yang baik, tubuh akan seperti rumah tanpa sistem pembuangan kotoran akan menumpuk, dan pada akhirnya merusak seluruh bagian rumah tersebut. Gagal ginjal adalah keadaan ketika ginjal tidak mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Kondisi ini menyebabkan racun, cairan berlebih, dan zat sisa metabolis tersisa dalam tubuh. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu berbagai gangguan lain seperti pembengkakan tubuh, keracunan darah, hingga ancaman kematian. Secara umum, gagal ginjal dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut terjadi tiba-tiba, bisa dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Biasanya terjadi ketika seseorang mengalami kondisi tertentu yang membuat aliran darah ke ginjal terganggu, ginjal mengalami kerusakan langsung, atau saluran kemih tersumbat. Misalnya, seseorang yang mengalami dehidrasi berat, keracunan obat, atau infeksi parah. Pada gagal ginjal akut, kondisi dapat kembali membaik jika penanganan dilakukan dengan cepat dan tepat. Karena itu, kesadaran untuk mengenali gejalanya sangat penting. Semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan ginjal untuk pulih seperti semula. 2. Gagal ginjal kronis. Berbeda dengan bentuk akut, gagal ginjal kronis berkembang secara perlahan. Kerusakan ginjal terjadi sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsinya. Banyak penderita gagal ginjal kronis tidak menyadari bahwa ginjalnya sudah mulai rusak, karena gejala awal seringkali tidak jelas atau bahkan tidak terasa sama sekali. Penyebab paling umum dari gagal ginjal kronis adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Dua penyakit ini bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal sehingga menyebabkan fungsinya menurun. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi garam berlebihan, kebiasaan merokok, hingga penggunaan obat tanpa pengawasan medis juga memberi kontribusi besar pada kerusakan ginjal jangka panjang. Mungkin ada orang berpikir bahwa gagal ginjal hanya terjadi pada usia lanjut atau mereka yang memiliki penyakit berat. Faktanya, saat ini banyak kasus gagal ginjal dialami oleh orang berusia muda, bahkan ada anak-anak dan remaja yang terdampak. Gaya hidup modern, kebiasaan minum minuman berpemanis, makanan cepat saji, kurang minum air putih, dan penggunaan obat sembarangan memperbesar risiko kerusakan ginjal. Selain itu, ginjal adalah organ yang tidak bisa digantikan fungsinya secara sempurna oleh obat. Ketika fungsi ginjal sudah terlalu rusak, seseorang harus menjalani cuci darah, dialisis, atau transplantasi ginjal seumur hidup. Kedua prosedur ini tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Secara sederhana, gagal ginjal terjadi karena adanya kerusakan yang membuat ginjal tidak bisa lagi menyaring darah dengan baik. Pada awalnya, tubuh masih dapat mengompensasi kerusakan kecil, sehingga penderita tidak merasakan gejala. Namun seiring waktu, kerusakan terus bertambah hingga suatu ketika ginjal tidak mampu bertahan lagi. Pada tahap ini, tanda-tanda gagal ginjal baru tampak jelas, dan seringkali kondisinya sudah cukup parah. Tahapan kerusakan ginjal ini disebut stadium gagal ginjal, mulai dari stadium 1 sampai stadium 5. Pada stadium 5, fungsi ginjal hampir tidak ada sama sekali dan tubuh memerlukan bantuan mesin cuci darah untuk bertahan hidup. Gagal ginjal bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Penyakit ini adalah hasil dari kerusakan yang terjadi dalam jangka panjang atau akibat kondisi medis serius yang tidak ditangani. Karena itu, memahami apa itu gagal ginjal hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa kita semua berisiko mengalaminya jika tidak menjaga gaya hidup dan kesehatan ginjal dengan baik. Penyebab gagal ginjal. Setelah memahami apa itu gagal ginjal, kini kita perlu mengetahui apa saja penyebabnya. Mengetahui penyebab adalah langkah penting untuk mencegah penyakit ini. Banyak orang baru menyadari setelah terlambat, ketika ginjal sudah mengalami kerusakan parah. Padahal, sebagian besar kasus gagal ginjal sebenarnya bisa dicegah jika kita memahami faktor risikonya sejak awal. Secara garis besar, penyebab gagal ginjal dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu penyebab yang memicu gagal ginjal akut dan penyebab yang memicu gagal ginjal kronis. A. Penyebab gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut terjadi secara mendadak. Biasanya dipicu oleh kondisi yang membuat ginjal tiba-tiba tidak mendapat pasokan darah yang cukup, mengalami kerusakan langsung, atau terjadi hambatan di saluran kencing. Beberapa penyebab gagal ginjal akut antara lain. 1. Kekurangan cairan parah, dehidrasi. Dehidrasi berat akibat diare, muntah terus-menerus, atau tidak minum cukup air dapat membuat aliran darah ke ginjal berkurang. Ginjal butuh cairan untuk bekerja optimal, sehingga kekurangan cairan bisa merusaknya. 2. Infeksi berat, sepsis. Ketika tubuh mengalami infeksi berat, bakteri dan racun bisa menyebar ke aliran darah, memicu kerusakan organ termasuk ginjal. 3. Luka dan cedera berat. Kecelakaan, luka bakar parah, atau operasi besar dapat merusak jaringan otot dan organ. Zat sisa kerusakan jaringan ini bisa menumpuk di ginjal dan merusaknya. 4. Obat dan racun. Penggunaan obat-obatan tertentu secara berlebihan dapat menjadi penyebab gagal ginjal akut. Contohnya, obat anti nyeri seperti ibuprofen, diclofenac, dan naproxen. Antibiotik tertentu. Bahan kimia beracun. Suplemen herbal yang tidak jelas komposisinya. Banyak orang minum obat penghilang nyeri dan jamu tanpa batas karena dianggap aman, padahal jika digunakan sembarangan, dapat merusak ginjal dalam waktu singkat. 5. Sumbatan saluran kemih. Batu ginjal besar, pembesaran prostat pada pria, atau tumor dapat menghalangi aliran urin. Jika urin tidak bisa keluar, tekanan akan meningkat dan merusak ginjal. B. Penyebab gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis terjadi bertahap dan biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Kerusakan yang kecil tetapi terus-menerus tanpa disadari akhirnya menggerogoti fungsi ginjal. Berikut beberapa penyebab utamanya. 1. Diabetes. Diabetes adalah penyebab nomor 1 gagal ginjal kronis di seluruh dunia. Gula darah tinggi dalam jangka panjang merusak pembuluh darah halus di ginjal. Itulah mengapa penderita diabetes sangat dianjurkan rutin memeriksa fungsi ginjal. 2. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi membuat dinding pembuluh darah menebal dan kaku, termasuk pembuluh darah di ginjal. Akibatnya, aliran darah ke ginjal berkurang dan ginjal perlahan rusak. 3. Gaya hidup tidak sehat. Pola makan tinggi garam, makanan cepat saji, dan makanan instan. Konsumsi minuman tinggi gula. Kebiasaan merokok dan alkohol. Kurang minum air putih. Jarang olahraga. Semua kebiasaan ini memberi tekanan berat bagi ginjal dalam jangka panjang. 4. Penyakit ginjal bawaan. Beberapa orang memiliki gangguan ginjal sejak lahir, seperti penyakit ginjal polikistik, banyak kista tumbuh di ginjal. 5. Batu ginjal dan infeksi ginjal berulang. Batu ginjal yang sering kambuh dan infeksi ginjal, pyelonefritis, yang tidak ditangani dapat merusak jaringan ginjal pelan-pelan. 6. Penggunaan obat jangka panjang. Obat anti nyeri, steroid ilegal, suplemen tidak terdaftar, dan obat pelangsing yang merusak ginjal jika digunakan tanpa pengawasan dokter. C. Faktor risiko yang sering diabaikan. Selain penyebab langsung, ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena gagal ginjal. Riwayat keluarga penyakit ginjal. Obesitas. Kolesterol tinggi. Usia lanjut. Riwayat penyakit jantung. Kurang melakukan pemeriksaan kesehatan. Seringkali orang merasa sehat dan jarang check up, padahal kerusakan ginjal bisa terjadi tanpa gejala di awal. Penyakit gagal ginjal bukan datang tiba-tiba. Banyak penyebab dan faktor risiko yang sebenarnya bisa dicegah dengan gaya hidup sehat dan kebiasaan yang baik. Mengetahui penyebabnya membantu kita lebih waspada dalam menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi yang memiliki risiko seperti diabetes atau hipertensi. Gejala gagal ginjal yang perlu diwaspadai. Setelah mengetahui penyebab gagal ginjal, kini saatnya kita mempelajari gejalanya. Mengetahui gejala sejak dini sangat penting, karena gagal ginjal seringkali berkembang tanpa keluhan yang terasa jelas. Banyak orang baru sadar ketika kerusakan ginjal sudah cukup parah dan membutuhkan pengobatan intensif. Ginjal yang mulai rusak tidak bisa lagi melakukan tugasnya dengan optimal. Akibatnya, zat-zat berbahaya dan kelebihan cairan menumpuk dalam tubuh, menimbulkan berbagai gejala. Namun, gejala ini sering dianggap biasa atau disangka sebagai penyakit lain, sehingga sering diabaikan. A. Gejala awal gagal ginjal. Pada tahap awal,
Gejala biasanya ringan atau bahkan tidak terasa. Meski begitu, beberapa tanda berikut bisa muncul. 1. Mudah lelah dan lemah. Ini adalah gejala paling umum. Ketika ginjal gagal menyaring racun, tubuh menjadi cepat lelah. Selain itu, ginjal yang rusak tidak bisa memproduksi cukup hormon eritropoietin, yang diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah. Akibatnya, tubuh mengalami anemia dan mudah lelah. 2. Nafsu makan menurun. Racun yang menumpuk dalam darah dapat mengganggu sistem pencernaan, sehingga penderita sering merasa tidak berselera makan. 3. Mual dan muntah. Masih berkaitan dengan penumpukan racun, banyak penderita merasakan mual, bahkan muntah tanpa sebab yang jelas. 4. Kulit gatal. Ginjal yang rusak tidak mampu membersihkan limbah dari darah. Penumpukan zat sisa ini dapat menyebabkan rasa gatal di seluruh tubuh. 5. Sering kram otot. Kekurangan keseimbangan elektrolit seperti kalsium dan natrium menyebabkan otot mudah kram. 6. Perubahan frekuensi buang air kecil. Ginjal yang bermasalah menyebabkan perubahan pola buang air kecil. Frekuensi lebih sering, terutama malam hari. Lebih jarang buang air kecil. Air kencing lebih sedikit. Urin berbusa, menandakan kebocoran protein. Urin berwarna gelap atau bercampur darah. Banyak orang mengabaikan tanda ini, padahal ini adalah gejala penting yang patut diperiksa. B. Gejala lanjutan gagal ginjal. Jika kerusakan ginjal semakin parah, gejala berikut mungkin muncul. 1. Pembengkakan, edema. Kaki, wajah, pergelangan kaki, dan tangan bisa membengkak karena ginjal gagal mengeluarkan kelebihan cairan. 2. Sesak napas. Cairan bisa menumpuk di paru-paru sehingga pernapasan terganggu. Selain itu, anemia juga membuat tubuh kekurangan oksigen. 3. Tekanan darah tinggi. Ginjal memengaruhi tekanan darah. Ketika rusak, tekanan darah bisa naik dan semakin memperburuk kondisi ginjal. 4. Sakit pinggang. Beberapa penderita merasakan nyeri di bagian punggung bawah atau pinggang, di area ginjal. 5. Bau napas tidak sedap. Penumpukan urea dalam darah membuat napas berbau seperti amonia. Banyak penderita juga mengeluh rasa logam di mulut. 6. Gangguan tidur dan kebingungan. Kadar racun yang meningkat dalam darah dapat memengaruhi fungsi otak, menyebabkan sulit tidur, gelisah, dan mudah bingung. C. Mengapa banyak orang tidak menyadarinya? Gejala gagal ginjal seringkali samar dan mirip dengan kondisi lain, seperti kelelahan akibat aktivitas, kurang tidur, atau masalah pencernaan. Selain itu, ginjal memiliki kemampuan bekerja meskipun sebagian rusak. Artinya, gejala baru muncul ketika kerusakan sudah lebih dari 70-80. Inilah sebabnya pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting, terutama bagi penderita diabetes, penderita hipertensi, orang dengan riwayat keluarga penyakit ginjal, perokok atau alkoholik, orang dengan obesitas, usia di atas 40 tahun. Dengan pemeriksaan sederhana seperti tes urin dan tes darah, kreatinin, EGFR, kondisi ginjal bisa dipantau secara berkala. D. Kapan harus ke dokter? Jika kamu merasakan beberapa gejala di atas terutama jika berlangsung lama, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Lebih baik memeriksa lebih awal daripada menyesal kemudian ketika kondisi sudah parah. Beberapa tanda harus segera diperiksakan, antara lain. Bengkak tiba-tiba. Urin sangat sedikit dalam sehari. Sesak napas berat. Mual dan muntah berkepanjangan. Gangguan kesadaran. Penanganan cepat dapat menyelamatkan ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Gejala gagal ginjal sering tidak jelas pada awalnya. Namun, tubuh sebenarnya memberikan sinyal melalui perubahan pada urin, pola makan, energi, dan kondisi fisik. Dengan kesadaran dan pemeriksaan rutin, kita bisa mendeteksi gangguan ginjal lebih dini dan mencegah kerusakan yang lebih berat. Cara mencegah gagal ginjal. Setelah memahami apa itu gagal ginjal, penyebabnya, dan gejala yang perlu diwaspadai, kini kita masuk ke bagian yang sangat penting, pencegahan. Banyak orang baru menyadari pentingnya menjaga ginjal ketika fungsi ginjal sudah menurun dan gejala mulai muncul. Padahal, menjaga kesehatan ginjal sebenarnya tidak sulit dan bisa dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari. Mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama ketika berbicara tentang ginjal. Kalau ginjal sudah rusak parah, sangat sulit untuk kembali seperti semula. Karena itu,
Langkah terbaik adalah menjaga kesehatannya sebelum terlambat. Berikut adalah beberapa cara efektif untuk mencegah gagal ginjal. A. Menjaga pola minum yang sehat. Ginjal bekerja menyaring cairan dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan bekerja lebih keras, yang lama-kelamaan bisa merusak fungsinya. Tips: minum air putih cukup setiap hari, sekitar 6-8 gelas atau sesuai kebutuhan tubuh. Jangan terlalu sering minum minuman manis dan soda. Kurangi minuman berkafein berlebihan seperti kopi atau teh pekat. Jika urin berwarna terlalu kuning atau pekat, itu tanda tubuh kekurangan cairan. B. Batasi makanan tinggi garam dan instan. Makanan tinggi garam membuat ginjal bekerja lebih berat dan dapat meningkatkan tekanan darah, yang menjadi salah satu penyebab utama gagal ginjal. Hindari atau batasi makanan cepat saji, keripik dan makanan kemasan, mie instan, saus kemasan dan penyedap. Sebisa mungkin makan makanan yang dimasak sendiri agar kandungan garam bisa dikontrol. C. Jaga tekanan darah dan gula darah. Hipertensi dan diabetes adalah penyebab utama gagal ginjal. Karena itu, mengontrol keduanya sangat penting. Cara menjaga: periksa tekanan darah dan gula darah secara rutin. Konsumsi makanan sehat dan seimbang. Kurangi gula berlebihan. Olahraga teratur. Minum obat sesuai anjuran dokter bila diperlukan. Bagi penderita diabetes atau hipertensi, memeriksa fungsi ginjal secara berkala adalah wajib. D. Hindari konsumsi obat sembarangan. Banyak orang mengira semua obat aman dikonsumsi selama dijual bebas. Padahal, beberapa obat bisa merusak ginjal jika dikonsumsi dalam jangka panjang, terutama obat anti nyeri, SAID, seperti ibuprofen, diclofenac, dan obat penghilang nyeri lain yang dikonsumsi tanpa kontrol. Selain itu, berhati-hati dengan obat herbal atau jamu yang tidak jelas komposisinya, suplemen yang tidak resmi, obat pelangsing dan peningkat stamina instan. Sebelum menggunakan obat jangka panjang, konsultasikan dengan dokter. E. Jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, yang semuanya dapat merusak ginjal. Tips menjaga berat badan: makan lebih banyak sayur dan buah. Kurangi gorengan dan makanan berlemak. Rutin olahraga minimal 30 menit sehari. Hindari makan berlebihan. F. Hindari rokok dan alkohol. Rokok merusak pembuluh darah dan dapat mempercepat kerusakan ginjal. Alkohol berlebihan juga memberi beban berat pada ginjal dan hati. Berhenti merokok dan membatasi alkohol dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan. G. Rutin periksa kesehatan. Bagi kamu yang memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga, hipertensi, diabetes, obesitas, atau sering konsumsi obat tertentu, pemeriksaan rutin sangat penting. Pemeriksaan dasar meliputi tes urin, tes darah, kreatinin, EGFR, pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan sederhana ini bisa membantu mendeteksi kerusakan ginjal lebih awal. Haji, dengarkan sinyal tubuh. Jika kamu merasakan gejala-gejala seperti mudah lelah, bengkak pada kaki atau wajah, perubahan pola urin, sering kram, gatal tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Jangan menunggu sampai gejala semakin parah. Menjaga ginjal sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Banyak minum air putih, makan sehat, olahraga, dan hindari obat sembarangan. Tidak perlu menunggu sakit dulu untuk berubah. Semakin dini kamu menjaga ginjal, semakin besar peluang hidup sehat tanpa harus menghadapi risiko cuci darah seumur hidup. Pengobatan gagal ginjal dan pilihan terapi. Setelah mengetahui penyebab, gejala, dan cara mencegah gagal ginjal, sekarang kita membahas bagian yang tidak kalah penting, yaitu pengobatan. Banyak orang panik ketika mendengar kata gagal ginjal karena identik dengan cuci darah dan tindakan medis berat. Namun, sebenarnya langkah pengobatan sangat bergantung pada tingkat kerusakan ginjal dan kondisi kesehatan masing-masing pasien. Tujuan utama pengobatan gagal ginjal adalah untuk memperlambat kerusakan ginjal, mengurangi gejala, mencegah komplikasi, menjaga kualitas hidup pasien. Semakin cepat kondisi ini diketahui dan ditangani, semakin besar kemungkinan ginjal tetap berfungsi lebih lama. A. Pengobatan untuk gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut terjadi mendadak,
Jadi penanganan utamanya adalah mencari dan mengatasi penyebabnya. Beberapa tindakan yang biasanya dilakukan. 1. Pemberian cairan dan elektrolit. Pasien yang mengalami dehidrasi berat akan diberi cairan infus untuk mengembalikan volume darah dan memperbaiki aliran ke ginjal. 2. Menghentikan obat yang merusak ginjal. Jika gagal ginjal disebabkan obat tertentu, dokter akan menghentikannya dan mengganti dengan obat yang lebih aman. 3. Penanganan infeksi atau kondisi penyebab. Antibiotik untuk infeksi. Operasi atau prosedur medis untuk mengatasi sumbatan saluran kemih. Penanganan cedera atau luka berat. 4. Dialisis sementara dalam beberapa kasus. Jika kondisi sangat parah, pasien mungkin harus menjalani dialisis untuk sementara waktu sampai fungsi ginjal pulih. Kabar baiknya, banyak pasien gagal ginjal akut bisa pulih total bila ditangani dengan cepat dan tepat. B. Pengobatan untuk gagal ginjal kronis. Berbeda dari bentuk akut, kerusakan ginjal kronis tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Fokus pengobatan adalah memperlambat kerusakan dan menjaga pasien tetap sehat. Langkah pengobatan meliputi 1. Obat-obatan. Dokter biasanya meresepkan obat untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, mengatasi anemia, kurang darah, mengurangi pembengkakan, diuretik, menjaga keseimbangan mineral tubuh seperti fosfor dan kalsium. 2. Diet khusus ginjal. Penderita gagal ginjal perlu menjalani pola makan khusus, misalnya rendah garam, rendah protein, jumlah protein dikontrol, bukan dihilangkan. Batasi makanan tinggi kalium, pisang, alpukat, tomat. Batasi makanan tinggi fosfor, susu, kacang-kacangan. Nutrisi yang tepat membantu ginjal bekerja lebih ringan. 3. Pantau tekanan darah dan gula darah. Kontrol yang baik dapat mencegah kerusakan semakin parah. 4. Pemeriksaan rutin. Pasien harus rutin tes darah, tes urin, dan pemeriksaan medis untuk mengevaluasi fungsi ginjal secara berkala. C. Ketika fungsi ginjal sudah sangat menurun. Jika fungsi ginjal tinggal 15%, ginjal tidak mampu lagi bekerja. Pada tahap ini, pasien harus memilih salah satu dari 2 terapi utama. 1. Dialisis, cuci darah. Ada 2 jenis dialisis. A. Hemodialisis, dilakukan di rumah sakit atau klinik, darah dikeluarkan dari tubuh, disaring oleh mesin, lalu dikembalikan lagi. B. CAP, peritoneal dialisis, dilakukan sendiri di rumah, cairan khusus dimasukkan ke rongga perut untuk menyaring racun. Dialisis bukan obat, tetapi pengganti sementara fungsi ginjal. Banyak pasien tetap bisa beraktivitas normal selama menjalani dialisis bila mengikuti anjuran dokter. 2. Transplantasi ginjal. Ini adalah pilihan terbaik untuk jangka panjang jika kondisi memungkinkan. Ginjal pasien diganti dengan ginjal donor, bisa dari keluarga atau donor lain. Setelah operasi, pasien harus rutin minum obat penekan sistem imun agar tubuh tidak menolak ginjal baru. Tidak semua orang cocok transplantasi, tetapi hasilnya bisa memberikan kualitas hidup jauh lebih baik dibanding dialisis. D. Peran mental dan dukungan keluarga. Pengobatan gagal ginjal bukan hanya soal medis. Banyak pasien merasa stres, takut, atau sedih ketika didiagnosis. Dukungan keluarga, edukasi kesehatan yang baik, dan semangat untuk menjalani gaya hidup sehat sangat membantu pemulihan dan menjaga kondisi tetap stabil. Pasien juga dianjurkan kelola stres, tidur cukup, tetap aktif sesuai kemampuan, hindari rokok dan alkohol. Pola hidup sehat adalah bagian dari terapi. Pengobatan gagal ginjal sangat bergantung pada tingkat keparahan dan penyebabnya. Gagal ginjal akut dapat pulih dengan penanganan cepat, sedangkan gagal ginjal kronis memerlukan pengelolaan jangka panjang untuk memperlambat kerusakan dan menjaga kualitas hidup. Pada tahap akhir, dialisis atau transplantasi menjadi pilihan utama. Yang terpenting adalah deteksi dini dan pencegahan, karena menjaga ginjal jauh lebih mudah dibanding memperbaikinya ketika sudah rusak. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.